Baginda Rasul itu mengatakan apa? Lau ta'lamuna ma a'lam, jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, ya, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, kalau masih makin niki hadratul muhtaramin rahimakumullah, kita masih berbicara tentang adab pembaca dan penghafal Al-Qur'an. Nah, dikatakan oleh pengarang, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kadza jtinaban lil mudahiki laziman wa kadzaka iktharan mizahan zayyila. Dan begitu juga hendaklah bagi penghafal pembaca Al-Qur'an itu untuk apa? Ijtinaban, untuk menghindari, lil mudahiki laziman, untuk menghindari banyak tertawa, ya. Wa kadzaka, dan begitu juga iktsaran mizahan zayyila, begitu juga banyak senda gurau, hendaknya untuk dihindari, ya. Nah, ini pengajian tadi kalau masih makin niki. Dua, pertama larangan untuk banyak ketawa, yang kedua larangan untuk banyak senda gurau. Wa min jumlati syamil hamidati, ya. Dan di antara adab yang bagus, perangai atau akhlak yang terpuji yang harus dimiliki oleh pembaca penghafal Al-Qur'an itu, antulazima ijtinabad dhahki mulazimatan, ya. Hendaklah bagi seorang pembaca penghafal Al-Qur'an itu untuk menghindari, ya, dhahki, rere, lendik kepada rere. Mithlu mulazamatika liizalati hadhil asya', ya. Jadi rere ini lendik penuh lalu, ya. Ya, kadang-kadang kan itu demen itu rere. Jadi ternyata rere itu, ya, terlalu banyak tertawa itu pengaruhnya kurang bagus, ya. Kurang bagus siaran penuh rere ino. Apalagi le zaman semangkin iki pinana jadi pemauna dengan rere mangkin. Ya. Coba lihat di TV-TV itu, ya. Di TV-TV kan ada acara khusus rere ino kan. Pokoknya ngumpe yang pun telah mutamantino rere itu. Nah, itu hal yang seperti itu harus patut dihindari, ya, oleh orang-orang yang mengakui dirinya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ceramah, nah ceramah makin dah ngena dah, ya. Ceramah melentes lucu, perere ngakak, ya. Penceramah lamun dia lucu, kurang loku makin. Nah, di dalam ilmu akhlak, ya, tertawa itu dilarang kita, ya. Tertawa boleh, tetapi sekedarnya saja, ya. Kalau para rasul, para nabi, bagaimana tertawa para nabi, bagaimana tertawa para rasul? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahikul anbiya'i tabassumun. Ongkun rere'na para nabi ini dengan senyum, ya. Terbuka mulut tapi paling hanya terbuka lebar saja, dengan tanpa terbahak-bahak. Itu kan ngakak demen itu segini konten deh. Nah, nanti kita akan bahas, ya, tentang apa sih ruginya kita banyak tertawa. Nah, kita aja dulu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kenapa kita dilarang tertawa, ya? Kenapa kita dilarang tertawa? Li'anna dhahka, karena sesungguhnya yang namanya tertawa itu yadullu 'alal ghaflati 'anil akhirah, ya. Tertawa itu biasanya mengarahkan kita menjadi lalai dalam mengingat akhirat. Girang terlupa akhirat lamun teu penuh lalu rere. Pau lamun dengan si humoris nih dengan si girang rere ino ieu petena kan demen rere antene ilang onuku antene ilang sapa masalahku ari rere, ya gumente nyari majelis-majelis lembel etono bau terere, ya. Ada yang seperti itu. Nah, ternyata dikatakan
rere ino biasa minak dengan lalai dalam mengingat akhirat. Dan terbukti kan, lamun dengan si gerang rere lupa wahaya. Lamun otang doang pun lupa, apalagi akhirat. Kan gitu, ya. Lanjut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang mulia bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam," ya. Jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Ya, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan pernah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninjau surga dan meninjau neraka. Jadi beliau tahu itu bagaimana nikmatnya surga, bagaimana dahsyat siksaan penghuni neraka. Maka orang-orang yang sadar, ya, yang sadar akan dirinya sebagai hamba, lamun ingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berani banyak tertawa. Diibaratkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihatkan hadis ini, para ulama mengatakan, ya, dengan si sekedik rere penuh nangis ino, bagaimana orang bisa seperti itu? Karena ibaratana dirina, ya, ibaratana dirina, karena itu si jadi manusia ini kan mahallul khata' wan nisyan, tempat salah, tempat lupa. Kalau seandainya, ya, kita dihadapkan dengan kesalahan kita dihadapkan dengan dosa kita, maka ibaratana merongkun te tokol julun gunung. Ya. Itu tokol julun gunung. Dit gunung ini generarak. Ya, generarak. Kira-kira lamun gunung ino embas terus ita arak lebawana, ngumbe ongkun kemungkinan si terjadi. Selamat atau mati? Gunung nih. Lamun tetembengan masih becik gunung. Coba. Ngumbe belana gunung ini. Kalau seandainya gunung itu runtuh sementara kita berada di bawah gunung itu, ya, maka menurut perkiraan manusia, dena arak peluang dengan ini untuk hidup. Gunung rakinita, ya. Sedikit peluang untuk bisa selamat. Gunung. Nah, itulah diibaratkan, ya, manusia-manusia yang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu mengingat dosa-dosanya, ya. Dosa-dosanya itu melebihi tingginya gunung. Di dosa ini siap gan rurukin ya. Maka tidak ada yang harus dilakukan oleh orang yang menyadari akan dirinya sebagai pelaku dosa kecuali apa? Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari dosa itu. Ya. Enggak rurukin itu si gunung. Le kesempatan ini hanya ada satu yang bisa menyelamatkan kita. Siapa? Allah. Yang pernah mengemis dan kebanyakan menangis, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dosanya itu sudah melebihi tingginya gunung dan gunung itu siap akan runtuh di hadapannya. Nah, lagu lamun dengan si dena sadar le dosana itu diibaratkan oleh para ulama meraongkun lalat sinjonto le poton hidung. Lalat sinjonto le poton hidung. Lamun arak lalat jonto le poton hidung dah. Ngumbe reaksi dah. Ortap deh kan? Ortap deh ya. Ketika ada ortap ini, ngumbe pun lalatnya di. Ya. Nah, begitulah ongkun gambaran manusia si dekna sadar le dosana. Jadi ibaratana dosanya merongkun belik lalat sinjonto le buluk potok hidungnya, papa nak kena hilang lalat, dia berasa sudah terbebas daripada dosa. No, ini yang model gambaran dengan. Jadi sangat enteng si ina ngidap dosa si wah gawe ina ino. Ia ampun serena tua, serena bejigar.
Kenapa? Karena dia berpikiran seperti itu. Gambaran seperti orang yang kedua itu. Menganggap dosa itu adalah perkara kecil. Seperti lalat, sinjonto, lepoton, hidung. Karena rampek doang sekali hilang lalat. Merasa diri bersih dari lalat ini. Ngono pun perumpamaan manusia. Lalai akan dosa. Tapi bagi orang yang sadar akan dosanya, dia seperti gambaran manusia yang pertama tadi itu. Yang sedang berada di bawah gunung, yang dimana gunung ini akan runtuh lalu menimpanya, lalu tidak ada peluang bagi dia untuk selamat. Dan pada waktu itu dia hanya meminta pertolongan hanya kepada zat yang mampu menyelamatkan dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang terjadi. Sehingga baginda Rasul itu mengatakan apa? Lau ta'lamuna ma a'lam, jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, ya, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Makanya bagaimana caranya hadratul muhtaramin rahimakumullah, ketika kita menyebut Allah itu, ya, itu harus betul-betul kosong hati itu dari segala sesuatu si ara le dunia ini. Begitu cara diajarkan kita oleh para ulama. Ketika orang menyebutkan misalkan takbir, ya, takbir Allahu Akbar, betul-betul kosong hati itu sehingga yang ada hanyalah kalimat suci itu. Kalimat Allahu Akbar. Ya. Jadi lamuna masih dengan terganggu oleh salatna, apalagi sampai lupa bacaannya, sampai lupa jumlah rakaatnya, itu orang yang sudah, ya, orang yang sudah mampu dibuai oleh gangguan setan. Menurut para ulama, lamun sampai arak dengan ino, sampai lupa oleh jumlah bilangan salatna, berarti wah tema wah ino, ya, jauh dari kata khusyuk. Orang yang seperti itu, besan para ulama seperti itu, ya. Maka orang yang betul-betul khusyuk itu dengan si fokus otak kencate ini, fokus di pegawian ini, ya. Bagaimana supaya bisa fokus? Dia selalu menghadirkan Allah. Dia selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah. Takbirnya diawasi oleh Allah, rukuknya diawasi oleh Allah, sampai salamnya diawasi oleh Allah. Sehingga dia betul-betul secara totalitas melakukan ibadah salat itu. Ya kan kadang-kadang kita ndek deh. Yang pernah bala angka ita lamun ta salat ino dendek ngodu sisa tenaga. Salat Isya wah jam 12. Ya, Allahu Akbar. Allah wah. Nena tahu apa sih gena baca? Maka tahiyat, gena tahiyat atau ndek pirah rakaat muku. Ya, dua telu. Pro dan singana kuna. Ya. Nah, ketika orang yang salatnya seperti ini, oh berarti jauh wah. Dia berhasil disusupi oleh iblis di sana. Hatinya, maksudnya hatinya, ya. Hatinya sudah bisa dipengaruhi oleh syaitan di sana itu. Ya. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, kita kembali kepada tema kita, adab yang harus dimiliki oleh pembaca dan penghafal Al-Quran itu ialah sedikit tertawa, banyak menangis, ya. Karena dalam hadis-hadis yang lain dikatakan, di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan, ya, kathratud dhahiki tumitul qalba, dikatakan banyak tertawa itu bisa menyebabkan hati menjadi mati. Ya, banyak tertawa menjadikan hati mati. Dalam hadis yang lain dikatakan, man dhahika qahqahatan, barang siapa yang tertawa, qahqah itu terbahak-bahak artinya. Begitu, ya. Sampai disebut tulak todok misalkan, ya. Man dhahika qahqatan, sei rere sampai ngakak, sampai batuk, qad nasiya baban minal ilmi, maka dia akan lupa satu daripada ilmunya. Jadi angka lamun penuntut ilmu ini nak kanggo penuh rere kumbena lupa ile ilmuna. Penghafal Al-Qur'an lupa ile hafalanna, lamun kuat rere. Ya,
Si sulit belupa ino dengan si berdua dengan si nyinggaan kepeng ingat na doang pira watangna sama tahun lele ino ya ingat na wahya ino dengan nina biasa dengan ongkona ya dalam masalah kepeng aja sekap lupa ya keren dengan nina kayak ibu-ibu ini perlu diadopsi perlu ditiru ino kekuatan hafalan ibu-ibu nih dahu alangkah bagusnya kekuatan apa ino kadul Quran deh. Masya Allah ngenu ongkuna kuat apalana ngitung nol kepeng ini angka kepeng ngenu kuatna apalana ngapal Al-Quran itu ibu-ibu perempuan sama laki-laki itu kepalanya beda ya lebih sebenarnya lebih keren otak dengan ini ketimbang otak dengan mama lamun dengan mama nilai penelitian ya lamun dengan mama, lamun nggawe sopok pegawaian, wah kadok wah telingana. Artinya napi dengan mama ini hanya bisa fokus dalam satu pekerjaan. Dengan mama ini. Angka lamun pelungguda ibu-ibu, lamun pen balente jeung keneng gawe pepe, ampo ide nyorak, ya. Kakak dan dulak nimbal sampai 10 kali tenangor dulak nimbal wajarin bi ya. Maklumin dengan memengenung memang otaknya itu hanya bisa fokus kepada satu pekerjaan saja. Beda dengan ini selopun pusing layan ini ya. Jangan kena masak bau sini, masak sambil nyuapin bau sini, masak nyuapin mopo bau sini, ngingetannya selopun ini. Itu keren dengan ini ya. Tentu angka lamun pelung udah melenda nyodok kepeng antena sekat hilang ya ingatan kepeng ini sudah beli ibu-ibu kuat otak lamun kepeng ya karena memang perempuan itu kayak gitu dia kepalanya itu bisa berbagi-bagi dia bisa terbagi-bagi bisa dia fokus bu ingetannya ke coba itu nu suri gawe terus nu malah gawe kerukut otak tuh aja dengan mama ya lo gulang mendengar ini hebat ya, nah sambil nyikat be mopo terus arah gorengannya sambil nyuapin anaknya Doraemonang ya dengarna apa ka Doraemon ini ya tentu itu aja si mama ya lamun tejang kata begawian ngeremon be dengan ini ya apalagi ini dua pegangan dengan mama wah sia-sia pelung Doraemon ini sampai dak kowok todok Doraemon dan dalam itu sih dengan mama karena memang settingan otaknya seperti itu. Nah, jadi angka lebih keren otak dengan ini sebenarnya ketimbang dengan mama. Nah, lamun bagus ini manfaatnya. Ya, ngono. Logone kebanyakan dengan ini ya daman mete salah dengan si ini, rawsang dengan si ini. Ya pun nyambung dengan ini noh. Paling jawab update dengan ini. Lembeh kau dengan tabrakan iwah juluan naho. Mbak orang bersuara jual nak keren dengan ini. Iya salah pegawian ini marah ini. Salah atau nama kadu ini cerdas dengan ini. Biasanya ngono aku nah. Nah lanjut ya. Jadi dendek perlu lalu rere ya. Jangan terlalu banyak tertawa. Karena banyak hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita untuk tidak boleh banyak ketawa ya. Dalam hadis yang lain mudah-mudahan ini kayaknya ini dhaif ini hadis ini. Man dhahika qahqatan la'anahul jabbar. Barang siapa yang tertawa terbahak-bahak maka dia akan mendapatkan laknat Allah yang Maha Perkasa. Oke, ya. Wa man dhahika katsiran dan barang siapa yang banyak ketawa istahaqqa bihin nar maka dia berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini bahaya daripada tertawa. Angka lamun terberikan cetuan guru si soleh, ya alim alamah, itu kebanyakan banyak senyum, sedikit tertawa. Ya, tertawa itu paling cengeng doang. Gitu, selesai. Ya, itu kalau orang-orang yang sudah hatinya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumbena karena dosa si gawena meskipun sekedik, ya, menurut rekengan itu si panjak tetap dia khawatir takut nino beli
jangan-jangan dosa si gawe aku ini jadi sebab laun Allah dekna rahmatin aku, dekna maafkan aku, dekna mang aku tipak syurga. Nah, kekhawatiran yang seperti itu sehingga menjadikan dia menangis terus begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa sehingga enggak sekadi ino santer sina ngatiang ye. Santer sina nyeselin ye. Jangan-jangan gara-gara dosa ini apa kok ngene. Anu, kan kebanyakan manusia makin le zaman si makin ini kebanyakan merongkun contoh model manusia si kedua ngone. Nak kena nyumpak, nak kena lupa. Nak kena bersuara, nak kena parandina, kena kan seperti itu. Nak kena bagibah, parandina dalam posisi benar ini. Bagibah ini rawasang dengan ini. Bersuara, ya kena diri sina parandiri ini. Nah, inilah ibarat dengan sinjonto lalat le hidungna na ortap terus parandina bersih wah. Ya seperti itu. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Wa min jumlati syamil hamidati aidan, dan di antara ya perangai yang indah itu juga antulazima ijtinaba iktsaril mizahi. Ya. Hendaklah mazahi, hendaklah bagi seseorang pembaca dan penghafal Al-Quran itu untuk menghindarkan dirinya dari banyak senda gurau, bejorak. Ya, jadi lalu penuh pejoraan. Ya, kenapa? Li'annahu yurithu dhahka, karena banyak senda gurau itu akan mewariskan tertawa, dan tertawa itu qaswatul qalbi, akan menutup hati, gitu ya. Wa yashghalu an dzikrillah ta'ala, dan hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan mengingat Allah, zikrullah. Wa anil fikri fi muhimmatid din, dan hendaklah dia memperbanyak dirinya untuk tafakkur, berfikir ya akan kepentingan urusan agama. Jika muntasibukan diri teh si zikrullah, tersibukan diri si perkara-perkara agama, sang dina arak peluang, dina arak kesempatan untuk itu banyak senda gurau. Ya. Namun maaf apalagi teh di masjid tak tendih, di masjid tak teh gumana teh ngumpul tuh no. Ngumpul, akhir terere kakak. Ya. Ada dalam sebuah hadis juga dikatakan seperti itu, ya. Bahaya dengan girang rere lihat tempat ibadah, ya. Ada di sini hadis-hadis ad-dhahiku fil masjidi, ya. Tertawa di masjid itu zulmatun fil qabri, akan menjadikan gelap kuburan seseorang. Rere di masjid, ad-dhahiku fil masjidi, tertawa di masjid itu zulmatun fil qabri, ya, akan gelap kuburnya. Akan gelap, menjadikan gelap di dalam kubur. Tertawa di masjid, gelap dalam kubur. Seperti itu. Jadi hindari ya yang namanya bejorak, tertawa itu. Ya. Apa lanjutannya nih? Wa 'anil fikri fi muhimmatid din. Hendaklah dia banyak tafakur, berfikir, memikirkan tentang kepentingan agama. No, umat kebanyakan pikiran nih. Ya, umat ini ngombe ungkuna tena patuh. Umat ini ngombe ungkuna tena besopo. Umat ini ngombe ungkuna tena sejahtera. Ya, seperti itu kita harus banyak berfikir. Anti ena hilang kesempatan itu untuk berfikir yang melalaikan, yang tidak jelas. Wazilan ay maizan bainahu wa bainal muzah jaiz, ya. Tetapi ada juga canda, senda gurau yang dibolehkan. Seperti senda guraunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh Ummu Aiman namanya. Ummu Aiman mengatakan, "Duhai Rasul, engkau diundang oleh suamiku." Rasul bercanda di sana, "Siapa dia? Aku enggak kenal." Padahal sahabatnya, ya. "Suamiku, duhai Rasul." "Oh, orang yang putih matanya itu," kata baginda Rasul. Ummu Aiman mengatakan apa? "Demi Allah enggak ada warna putih di matanya. Di nara putih na matanya. Ya bedang," angkatna. Mungkin kamu salah. Dia mungkin yang putih matanya itu. "Demi Allah," katanya Ummu Aiman, ya, matanya tidak putih.
Lalu baginda Rasul mengatakan apa? Ya, dena arak manusia matana inun dena putih. Tentu kan? Arak putih di antara bedang ini. Nah, itulah yang dimaksud oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baginda Rasul bercanda ngenung-ngenung pejoraannya, ya. Seperti ada seorang perempuan mengatakan, "Duhai Rasul, naikkan aku ke onta itu." Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? "Au, nege kunayak kang ida tipa onta, logun dula tipa onta." Terus dipambe tipa anak onta. Apa jawaban perempuan itu? Nebubeki, nekelar beke monggo aku si anak onta ini. Ya. Tekan ku tipa onta, de kumele, okat baginda Rasul. Saya akan naikkan engkau ke anak unta. Nyebeng dengan ini. Akhirnya baginda Rasul mengatakan apa? Dena ara onta ini dena jari anak. Onta sebelah ini kan anak onta endah. Seperti itu bercandanya baginda Rasul. Ngono-ngono ke modelnya ke, ya. Artinya bercandanya itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta, tidak pernah berlebih-lebihan. Ya, beda bercanda-canda dengan sineke. Sineke pinak-pinakna raos antina rerek dengan dikarang-karang cerita, berbohong dia untuk membuat orang tertawa. Ya, apalagi apa ini? Sudah TV-TV nih. Setan up komedi, ya. Ini kan bejorak-bejorak gitu kan. Dia gimana ini? Ngumpulang bahan-bahan kebohongan, ya, anten rerek dengan bejorak dengan, ya. Nah, itu yang dilarang oleh agama kita, ya. Nah, lanjut. Ya. Mumpuni bang dan ini, ya. Dikatakan, ya. Maka hendaklah kalian menghindarkan diri kalian dari bersendau gurau, ya. Wa amaraka an-nazimu bidzalika li ajli an takuna ala basiratin fima taf'aluhu minal muzah, ya. Dan pengarang memerintahkan kepada kita untuk berusaha, ya, menghindarkan diri dari perkara sendau gurau. Kenapa? Karena biasanya persoalan ino muncul hadir lekan bejorak, ya. Lanjut kita azan dulu. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kita tutup kajian kita kelembang keniki dengan bait syair, ya, yang ditulis oleh pengarang. Dikatakan, wa ma ahsana qawla ba'dihim, ya, wada' mizahar rijali in mazahu, dan tinggalkanlah sendau gurau seseorang in mazahu, ketika dia bersendau gurau, ya. Lamun arak sopok dengan jengkana bejora, hindari, tinggalkan. Lam ara qauman tamazahu salimu, karena aku tidak pernah menyaksikan atau tidak pernah melihat sekelompok kaum yang bersendau gurau itu selamat. Fal jurhu jurhul lisani ta'lamuhu, maka luka itu adalah luka yang disebabkan karena lisan dan engkau mengetahuinya. Farubba qaulin yasilu minhu damu, dan bisa jadi, ya, dan bisa jadi perkataan itu akan menjadikan darah itu mengalir, ya. Nah, ini dia. Makanya kita disarankan untuk menghindari pejoraan. Biasa ngono kuna. Lais masih baca apalagi ya Allah. Tano kalau itu masih baca kamera ni ngeti telinga nakah, kamera telinga nakah, wadeno hanta. Maka kalau senti telinga dengan visual terus itu. Nah, ya dah ngene dah kuna. Coba misalkan arak telinga dengan juang, tatlonaran juang. Telinga juang ya beli misalkan anu. Ya, parang dengan telinga gajah, gajah liwat. Dengan kan akhirnya dari sendaguro yang seperti itu, ya, dia sekedi dengan si visual gara-gara perkataan ini. Ya, tidak sedikit orang bertengkar gara-gara perkataan. Maka pandai-pandailah menjaga lisan. Ya, maka kuncinya bagaimana? Ya, dua. Untuk menjaga lisan itu caranya dua, ya. Falyaqul khairan awil yasmut. Ya, kalau enggak bisa berkata baik,
Diam. Karena diam itulah kebaikan bagi kita yang memiliki lisan. Ketimbang tengah raos dan yan raos teh nih, maka ngeraos gedak dengan kita itu, sakit aten dengan besual dengan. Nah, ini dia bahaya lisan. Maka kalau tidak mampu untuk mengeluarkan perkataan yang baik, pilihlah pilihan yang kedua, yaitu diam, teduh. Nah, jadi seperti itu, ya. Memang susah, apalagi lamun teh premonan, lamun teh demen ngeraos nih, lamun teh demen ngeraos nih, ya Allah, sinde tenuntuk inus sakit aten teh, berat idapna dengan si biasa nuntuk raos. Nah, ngono ongkuna, ya. Akhirnya apa? Saling timbalin, besual. Ya, besual saling punggut, lamun si mama saling jagur, kan? Akhirnya terus tambah penjara, kadang-kadang arak tambah rumah sakit, ya. Arak mati, endah kan keren. Jadi keren jarino gara-gara apa? Gara-gara sebab lisan. Maka dikatakan oleh pengarang itu, lamuna arak dengan bejora bilin dengan ino. Kenapa? Karena dia kuah dan dayat dengan si girang bejora ino selamat. Ya. Biasanya bakat ino sebapangna si bakat elak. Ya. Dan tidak sedikit lekan perkataan ino bisa mengalirkan darah. Nah, ini dia bait ya yang menjadi penutup le kajian tadi kalam si mangkin niki yang berkaitan tentang sedikit tertawa, banyak menangis, dan hindarkanlah yang namanya sendau gurau. Wallahu taala a'la wa alam. Nah, dari penjelasan Ustaz Zibru, mungkin narasi masih kurang jelas, sila terperdalam lewat sesi tanya jawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa wawil dihindari banyak tertawa dan dihindari tentang sendau. Dan ini kita tanyakan di program pertama hindari tertawa. Di samping tertawa itu ada moralnya, kan ada juga kebaikannya. Itu juga dari segi kesehatan kan. Kalau tertawa juga itu kan bisa menghilangkan stres, gitu kan? Bisa menimbulkan kebahagiaan. Bisa oleh mudah. Ya, ada juga yang berpendapat kan seperti itu kan. Ada sih awet muda lah, hilangkan stres lah, menimbulkan kebahagiaan lah, menimbulkan kecerdasan lah. Nah, kira-kira mungkin. Ya. Apakah ini si yang tanyakan ini batas untuk tertawa berlebihan itu seperti apa ya? Mungkin batas-batasannya. Mungkin hanya itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Jadi Siti angkat orang di dalam ada sebenarnya mengadakan musyawarah ini mengadakan musyawarah contoh di mana atau di majelis atau di santai atau di masjid. Jadi yang banyak yang simak kadang-kadang kalau tidak sama pendapat dia bersuatu kaget. Nah, kemudian kalau sudah selesai banyak ketawa. Nah, jadi kan kumpul di mana-mana suatu. Kalau di antara satu orang atau satu temannya itu, bagaimana cara kita untuk menyikapi itu? Apakah kita menghindari dia atau tidak? Kalau ada silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz dan Pak yang saya tanyakan terkait dengan poin yang kedua, yaitu menghindari senda gurau. Di zaman sekarang mungkin beberapa pemuda dan pemudi juga senda gurau itu suatu kebutuhan. Artinya mungkin sebagai contoh, seseorang yang ingin ta'aruf
sedang ingin mendekat dengan pasangan harusnya untuk menjaga suasana tentu butuh singkarullah. Itu contoh salah satunya. Kira-kira bagaimana dengan pendapat seperti itu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kan menurut orang tertawa itu bisa menyehatkan, begitu ya, bisa membuat orang bahagia dan sebagainya. Nah, ini memang penelitian yang perlu artinya ini apakah betul hasil penelitian atau seperti apa, ya? Hasil penelitian atau seperti apa bahwa tertawa itu bisa menyebabkan orang bahagia dan sebagainya, ya. Nah, yang tahu dalam ilmu kesehatan itu berusahalah setiap pagi itu untuk bahagia, ya, dengan tersenyum apa gitu, ya. Nah, kumpena dengan si bahagia di singgelema ino le antara penelitian si wah ini, ya, ino lancar sinanangai, ya, bukti yang pelungguda lamun de singgelema bahagia sidane, tidak ada tekanan, tidak ada masalah yang sudah hadapi, ya, di pagi hari itu senyum bahagia begitu, ya, terus ampanangai lancar insyaallah. Nah, kalau muda sini ngelema selalu udah pernah jadi masalah, kanak-kanak telat uras langsung silih, ya, periapan dia manjari silih. Nah, ini ya dengan si girang-girang sembelit, ambeyan apa gini modern ya. Iya, itu berpengaruh itu. Dan belum udah saudo bukti ya. Iya. Ini dia. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu ketawa atau bahagia sih? Bahagia. Bahagia itu nggak harus diciptakan dari ketawa, iya kan? Begitu. Nah, jadi bagaimana kita berupaya untuk bisa bahagia dalam setiap kehidupan kita? Kan ada konsepnya itu, sudah kita bahas itu, ya. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak harus dengan banyak kepeng, tidak. Karena banyak uang itu tidak menjamin orang akan bahagia. Banyak istri juga tidak menjamin orang bahagia, ya. Apalagi punya anak, ya, punya anak yang berpangkat tinggi, pendidikannya bagus, bukan menjadi jaminan juga orang bahagia. Kendaraan mewah, rumah mentereng dan sebagainya tidak menjadi jaminan orang akan mendapatkan kebahagiaan. Sehingga agama mengajarkan kita, ya, kalau mau tenang itu, ya, kalau mau bahagia itu, nah itu kan ada tahapannya tuh. Kalau nggak salah dulu pernah yang sampaikan juga itu, ya, resep kebahagiaan itu. Yang paling pertama itulah syukur. Yang paling pertama itulah syukur, ya. Nah, itu udah belok pembahasan ini, ya. Sehingga ini kalau nggak salah dulu itu konsepnya itu 12 kalau nggak salah dulu itu. 12 ini 14 untuk resep kebahagiaan dalam kehidupan itu. Kalau tiang tidak khilaf dulu pernah tiang sampaikan itu panjang pembahasannya. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Kenapa? Karena lebih penuh dengan si biasa-biasa hidupnya, ya, keduniaannya, justru ini si kita tuh lebih bahagia ketimbang dengan si berada. Kan pernah tiang cerita dulu orang miliarder dan sebagainya. Ketika naik pesawatnya kelas apa? Kelas bisnis. Datang pramugari menawarkan makanan, ditolak. Datang menawarkan minuman, ditolak. Semua makanan ditolak. Ya, lalu apa yang dia makan? Seorang akan gandakan apa? Loma. Iya, loma. Karena kalau mendengarkan makanan si beragi-ragi kumat mahna, sakit tidak pesawat. Akhirnya apa? Loma si bentek nalekan balen kalau orang ditawari minuman, Coca-Cola, Sprite, pokoknya minuman yang kayak itu, darah melena. Apa sih minum? Hanya air putih. Wah, bapak kan nanti berdua kepeng miliaran logo rezeki entah hanya loma akan air putih, ya. Ada juga orang yang kaya, ya, ketika dia menghadiri suatu acara difasilitasi dengan penginapan yang mewah, kan biasa di hotel menjak-enjak kasuran deh. Ternyata jauh itu perlekan balen, tiper pandan.
Enggak ana nyuruh mina nyenyak tinduk. Akhirnya kelatipan di lantai tinduk. Kasur yang empuk itu di Indo ini ya. Orang miliaran. Kepengen hartanya begelanyat ya. Nah, ternyata harta itu tidak menjadikan orang bahagia ya. Bahagia itu nih Jun, hati ini juga. Lamun sehat hati ini, lamun bahagia hati ini, tenang hati ini, insyaallah bahagia kehidupan teh. Ya, nanti kita bahas pada waktunya, panjang sekali pembahasan tentang konsep kebahagiaan itu. Deh. Nah, lanjut ke Masingga yang tadi ya, tertawa bisa menjadikan orang sehat, bisa menjadikan orang bahagia. Nah, ini perlu diteliti lagi yang seperti itu ya. Nah, yang paling penting itu bahagia dulu, bahagia ya. Karena lamun tuh bahagia, kadang barokat Mister Hipnoterapi itu ya. Lamun tuh bahagia no, insyaallah jadi penyakit ini. Jadi sumber penyakit ini adalah ada pada dalam jiwa teh. Menu. Ini sumber penyakit ini aten telekan. Jadi dende sampai sakit aten yang perlu udah selapuan. Angka ibu-ibu lamun perlu udah tahu semua ada penyakitan, depan balente penyakitan dende jadi gara-gara manak jadi aten sakit. Aten selamat. Lamun kanti ya bilang jelo ada pina sakit aten epen balente semama teh ya. Wah penyakitan, misalkan penyakitan asam urat ya. Asam urat kan ringan kan biasanya. Nah, atau misalkan nyeri sendi dan sebagainya. Apa bilang jelo disakitin, artinya disakitin, diomelin, premonan bilang jelo, dia suwe setruk langsung jarina. Ya. Nah, ini dia. Makanya berusaha untuk menjadi istri yang baik, yang menenangkan, yang menyejukkan, ya. Makanya dikatakan istri soleha itu, ya, istri soleha itu ciri-cirinya dua, ya. Kalau engkau lihat dia menyenangkan hati, no, istri soleha no, ya, gih. Jadi istri soleha itu ciri-cirinya dua, lamun kita siapin balina menyenangkan hati. Pulang suami gawa uang tetap senyum. Gimana keadaannya Kak, capek ya, mari adik pijit. Begitu ya, senang suami tengah nyongkuna di nende beno muda berdagang ini rambut berdagang adik mulai wah ini jenana kalau terus kan stres pen balen tengah nyongkuna di nah ambil jadi dengan ini si kedua si solehina lamun nabilin ya amanah ya. Tahu yang jaga harta sama makna, tahu yang jaga anak sama makna. Nah, seperti itu perempuan solehah. Sebaliknya, perempuan si cengeng lah menegih tak ya, ini nyakitin, nyebelin, bunuh kita dengan bucung. Nesade kepeng belanja sekedian, bucung, woi bucung, doang pegawaian. Ya, nah ini ya, ini suwe-suwe dan suwe ini tahun das ini mendatangkan ini. Nih. Setahun berumah tangga, berlangganan rumah sakit itu jadi ciptakan bahagia di dalam rumah tangga kita. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Baiti jannati. Rumahku itu adalah surgaku. Ya. Jadi ibu-ibu lamun ara epen balente dan betah le bale, nah jangan-jangan ini rumahku adalah nerakaku. Yang pernah betah le bale nih. Nah, jadi ciptakan bagaimana menciptakan surga dalam rumah seperti itu. Jadi semua waktu betah lebale. Sekarang juga ada bapak-bapak ya, mungkin kena tena betah sebini antre lebale. Seperti itu ciptakan suasana surga ya. Nah, bapak-bapak lamun mau di surga lebale, ya pun lagi ramai ke surga di luar. No. Jadi ciptakan surga itu di rumah. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua. Ada kadang-kadang dengan di dalam masjid rapat, patun rapat di betang keran, tok tak. Nah, kalau selesai rapat itu pada ngakak, di masjid lagi seperti itu. Nah, ngombe kelas ini yang punah, ya. Maka apa namanya ya? Memang sikap kita menyikapi masalah ini tergantung lekan keilmuan teh, ya. Menyikapi suatu masalah itu akan kelihatan ya sesuai dengan kadar keilmuan seseorang. Lamun ada suatu masalah dengan sini wah sekolah, dengan sebuah sekolah lain pun nyikapin masalah.
Dengan si nenewah ngaji, dengan si kuat ngaji, lain yang kurang nyikapin masalah. Ya. Dengan si blok, dengan si pintar, lain yang kurang menghadapi masalah. Kadang-kadang guna ada masalah bersual, sekali-kali bersual. Karena enggak ada penawana, harus bersual. Nah, menurut namun dengan si ilmunya tinggi, ya, pengalamannya luas, maka akan bertahap. Bertahap dia. Tahu ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah. Nah, sekarang juga adalah sekarang ini, ya. Jadi kalau kita ngumpul begitu, ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan, ya bicara. Untuk mencairkan suasana kadang-kadang butuh canda, tapi canda itu nyambung ke pertanyaan yang terakhir, ya. Canda itu kalau meniru, ya, candanya para nabi, candanya para sahabat itu sendal gurau yang tidak berlebihan, yang sampai tidak menjadikan kita untuk berkata bohong. Ini sendal gurau sih yang dibolehkan. Ya. Bu itu dengan rere, lalu dengan tanpa berbohong. Ya. Ini kadang-kadang kali itu atit bu minak pererean. Macam mungkin merangkai kata kan. Sini wah jari wah. Sini ye jari ye. Nah, ini kan kebanyakan kita seperti itu, ya. Akhirnya pada si pendengar ada kerik, ya. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, nah kebetulan kebuka di sini, ya. Man takallama bi kalimatin, barang siapa yang bertutur kata dengan suatu kalimat, hatta yadhaka biha julasa'uhu, sampai tertawa orang-orang yang duduk bersamanya, adzabahullahu ta'ala finnar, katanya. Maka Allah akan mengazabnya dengan neraka. Ya. Kan hadis ini angkat ini tumben-tumben nih, seram sekali. Iya, seram nih. Mudah ini tentu hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, katanya, ya. Man takallama bi kalimatin, barang siapa yang berkata-kata dengan suatu perkataan, hatta yadhaka biha julasa'uhu, sampai menjadikan tertawa orang-orang yang duduk bersamanya, adzabahullahu ta'ala finnar, maka Allah akan mengazabnya dengan neraka. Nah, dijelaskan oleh para ulama, dimaksudkan dengan hadis ini ialah orang yang mengada-ngada lihat perkataan ini sehingga menjadikan orang tertawa. Misalkan, lo sekene, wah ngene. Padahal dia tertawa dengan, nah, ya ini, ya, sampai berbohong, mengada-ngada, membuat suatu cerita anti nerere dengan, nah ini, ya ini, ya ini yang menurut para ulama ini maksud daripada hadis itu, ya. Nah, begitu juga dan yang terakhir tadi, ya. Jadi dibutuhkan sendaguro bagi orang yang PDKT. Ya silahkan, ya silahkan. Sendaguro tidak masalah. Mereka kadang ya bruna cakap bahasa Arab nih, terus min asyair untuk ngerayu cewek nih. Anti kal qamari la dhiya laha, katanya. Kamu itu adalah ibarat rembulan yang tidak bercahaya, katanya. Yo, kan nongkatnya kebetulan kemeannya bedang. Jadi nongkatnya, ya, kamu seperti rembulan yang tidak bercahaya. Kan berarti kan gelap gulita dengan nongkatnya. Nah, jadi seperti itu, ya. Kayak ya rangkailah kata-kata untuk orang-orang Bajang itu. Dah mulai pelajaran tele pondok ini kan namun syair tentang segini-gini jenera, ya. Laitani kuntu ta'iran. Jikalau aku itu seperti merpati, sa'atiru ilaiki hubban, niscaya aku akan terbang ke dekatmu karena besar rasa cintaku padamu. No, kata ini no, bersyair bahasa Arab, lain ngajar itu di pondok. Jadi silakan bersendaguro, ya, tetapi sendaguro yang batas wajar, ya. Sendaguro yang kita tidak sampai untuk fitnah di sana, berbohong di sana, dibolehkan. Seperti yang tadi sendaguranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Deke dengan memesi putih mata naino." Ya bahasa Rasulullah, istrinya mengatakan apa? Ummu Aiman mengatakan apa? Demi Allah tidak ada putih di matanya. Begitu dah bilang Ummu Aiman. Lalu baginda Rasul mengatakan apa? Nena arak manusia sini ada putih matanya. Ya, sehingga inilah yang dimaksud dengan putih. Di antara yang hitam ini kan si badang lihat tengah, si antara si badang ini kalau ada putih nih.
Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah model canda-candaan baginda Rasul. Deh, wallahu taala a'la wa a'lam. Yang pernah membaca buku tentang persoalan Quran, ini perjalanan atau Quran salah satu imam mazhab yang mengatakan pada istrinya, "Hai Anda, engkau laksana tahiyat salat musuh." Hah? Ini perjalanan imam mazhab. Kau laksana tahiyat paling yang sangat musuh. Tapi istri beliau tidak marah, bahkan menjawab benar ada. Akan tetapi kan laksana anjing yang sangat bagus. Anjing yang sangat bagus. Ini pas lagu dalam dua lagu. Nah, kira-kira bagaimana persoalan Quran ini? Apakah agak mirip dengan Quran baginda Rasul atau bagaimana? Ini persoalan Quran gurauan salah satu imam mazhab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan biasanya seseorang mengibaratkan sesuatu itu pasti karena ada kan? Ada sebabnya begitu, ya. Nah, jadi kalau mengumpamakan itu ya tidak masalah. Mengumpamakan tidak masalah. Berkati langsung lah. Ya sama seperti orang mengatakan, "Aku kita laut lebalenku." Nah, itu biasanya oleh para ahli bahasa itu diartikan dia di rumahnya ada tamu. Tamunya itu orang yang sangat berilmu, orang alim. Nah, itu biasanya orang berilmu itu, orang alim itu majaskan dia diumpamakan seperti lautan. Ya. Makanya ketika ada orang mengatakan, "Aku kita laut lebalenku." Itu berarti ada orang yang berilmu di rumahnya itu. Boleh yang seperti itu, ya, boleh. Nah, tetapi bersendaguro dengan perkataan-perkataan seperti yang tadi itu ya pastilah ada sebabnya, itu yang perlu kita ketahui. Apa makna daripada tahi yang busuk, ya? Apa makna daripada anjing yang rakus? Kan seperti itu ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi butuh itu penjelasan Malik, pasti ada penjelasan di sana itu. Kenapa ulama itu mencandai istrinya seperti itu, dan kenapa balasan candaan dari istri ulama itu juga mengatakan seperti itu kepada suaminya. Soalnya ibarat-ibarat ini nara mantap setengah ini. Arah sisi kayak jadi tai, sisi kayak jadi beberes, ngono kan? Kan memang beberes itu makanannya keno kan? Kira-kira delat nah yang ngombe kembali itu tahu. Jadi canda-candaan yang wajar itu iya dibolehkan. Artinya kalau hanya mengibaratkan tidak masalah selama betul, ya, selama betul. Sama seperti baginda Rasul memanggil istrinya Humaira, abang, gitu kan? Dipanggil istrinya, duhai merah, begitu kan? Kenapa dipanggil Humaira? Kenapa dipanggil merah? Karena istri beliau itu pipinya itu merah merona, begitu, sehingga dipanggil abang, ya. Mara misalkan ara di antara tiang pulung uhde misalkan, ya, punya istri demen dan kita Indonesia mancung, ya, mancung terus tanggor dia hidung awis misalkan seperti itu, karena demen deng kita Indonesia jadi sudah punya panggilan khusus, begitu kan? Melong, misalkan seperti itu manggil istrinya, dia senang karena melihat mata istrinya yang lentik bulat kayak gitu, ya. Ini arah dengan ini kadang-kadang dengan penonton yang mulai ngono kulo tepejes-pejes di Jepang nanggor dengan kan. Jadi ya silakan saja, ya, silakan saja asalkan tidak berlebihan sendagurannya itu. Kan tentu kan yang mulai dengan Jepang penonton di seperti itu nggih. Wallahu taala